Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku para pecinta Tosan Aji. Dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka, penyiar radio Hunter Pusaka, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, jangan lupa di subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan dari konten-konten selanjutnya perihal pembahasan pusaka, pencarian pusaka, pembabaran tentang filosofinya, beserta penerangan tentang pamor, dapur, dan era pembuatannya. Dan kesemuanya ini akan dikemas dalam satu video. Maka dari itu, kalau Anda tidak mengklik tombol subscribe serta tombol loncengnya, pastinya akan tertinggalan. Kalau udah tertinggalan, ya gak apa-apa sih. Oke teman-teman sekalian, sore ini sebetulnya udah beberapa hari ya. Ini dapat kiriman saya dari Palembang. Saya dapat kiriman dari Palembang itu sudah dapat hari Selasa kalau tidak salah. Hari Selasa kemarin. Saya kira unik ya kalau kita bicara tentang masalah keris Melayu itu, Semenanjung Melayu. Kenapa saya katakan unik? Yang pertama adalah dari tampilan warangkanya. Dari tampilan warangkanya itu unik banget, mengesankan, dan dari segi pembuatannya sangat bagus banget gitu loh. Dan dari kayu-kayunya itu kayu yang sangat tua, seni ukirnya pun mumpuni teman-teman sekalian. Ini kerisnya. Maksud saya ini warangkanya teman-teman ya. Uh, Dalam pakem Melayu, maka ini deder ini disebut hulu. Hulu maupun di Nuswantara ini ada sebagian pakeris yang menyebut hulu juga sih. Ada yang menyebut deder, ada yang juga menyebut dengan istilah handle. Ya. Oke, langsung saja saya akan coba buka seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berdiri ya. Wow. Inilah kerisnya teman-teman sekalian. Saya kurang begitu memahami tentang keris Melayu ini ya. Karena saya fokusnya ke keris-keris Jawa sebetulnya. Namun kok kenapa akhir-akhir ini kok saya suka gitu loh melihat keris-keris Melayu gitu. Yang paling mengesankan di sini teman-teman sekalian adalah pada bagian wilah. Dari keris-keris Melayu, banyak pertanyaan kenapa keris-keris Melayu itu relatif utuh dari tampilan dapurnya atau tampilan wilahnya, kenapa masih utuh mas? Banyak pertanyaan seperti itu. Jadi kalau dibanding keris-keris Jawa teman-teman sekalian, jadi banyak yang keropos, banyak yang korosif. Alasannya yang pertama adalah tentang metode pencucian atau metode warangan teman-teman sekalian. Kita ketahui bersama bahwa warangan itu fungsinya adalah untuk membersihkan serta mengeluarkan pamor. Itu fungsi utamanya teman-teman sekalian. Jadi pamor yang melekat pada bilah itu akan keluar jika diwarangi. Ya. Awal mula warangan itu saya kurang paham kenapa dikatakan warangan. Namun bahan-bahannya dari bahan kimia yang jelas. Cukup keras bahannya. Dan ini yang menyebabkan kenapa keris-keris Jawa pada umumnya terlihat dan cenderung lebih korosif terlebih dahulu, lebih cepat dibandingkan keris-keris Melayu. Keris-keris Melayu saya rasa untuk warangan teman-teman sekalian itu jarang banget sih. Jarang banget. Yang mewarangi itu jarang banget. Maka sampai sekarang pun keris-keris era-era tahun 1600-an masih bertahan dan cukup utuh sampai sekarang teman-teman sekalian. Ini wilahnya tidak terlampau panjang ya, kira-kira ada 33 cm-an. Namun wilahnya sangat utuh banget teman-teman sekalian. Oke, seperti ini. Agak kehijau-hijauan. Bagaimana sejarah dari keris Palembang? Oke.
Jadi teman-teman sekalian, dari sejarah Indonesia, ini menurut data ya, ini menurut data, jadi dapat diketahui bahwa Palembang merupakan daerah Sumatera pertama yang menerima penyebaran budaya keris dari Pulau Jawa. Jadi selain Jambi itu adalah Palembang yang utama, yang pertama kali dalam penyebaran kebudayaan keris, teman-teman. Ekspedisi Pamalayu yang dilancarkan ke daerah itu atas perintah Sri Kartanegara ya. Sri Kartanegara itu teman-teman, itu Raja Singosari pada tahun 1200-an. Jadi abad ke-13 teman-teman. 1275 Masehi kira-kira. Ekspedisi itulah yang diduga merupakan awal pertama kali pengenalan budaya keris Jawa di Sumatera, teman-teman. Jadi, pada awal abad ke-13, keris telah mulai membudaya di beberapa daerah di Pulau Sumatera, teman-teman sekalian. Perkembangan dunia perkerisan di Palembang mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Sultan Candi Lawang sekitar abad ke-17, yaitu 1662 Masehi sampai 1706 Masehi. Pada masa itu, teman-teman, penyebaran keris Palembang meluas sampai ke Kalimantan, Barat, Kalimantan Utara, sebelah barat, yaitu Sarawak, Malaysia kalau sekarang teman-teman. Dan Semenanjung Malaya. Masa produktif para empu Palembang itu terjadi pada masa pemerintahan Sultan Kamarudin yang naik tahta tahun 1715 dan Sultan Jayawikromo pada tahun 1722. Namun, puncak keindahan keris Palembang terjadi pada awal dan pertengahan abad ke-19, teman-teman sekalian. Yakni kira-kira lah, ini perkiraan ya. Jadi, sezaman dengan masa pemerintahan Pakubuwono ke-8 dan ke-9 di Surakarta dan Hamengkubuwono ke-5 dan ke-6 di Yogyakarta. Teman-teman sekalian, perdagangan yang ramai di pelabuhan Palembang menjadi salah satu dorongan meluasnya pemasaran keris-keris yang indah buatan daerah Palembang tersebut. Bukan hanya daerah Jawa yang memahami dan menilik pada sisi esoterinya, namun orang-orang Melayu juga sama halnya dengan orang Jawa, teman-teman, yaitu mempercayai adanya tuah pada sebilah keris. Begitu. Keris Palembang tergolong keris yang cukup langka, ya, dan peminatnya ini dari berbagai semenanjung Melayu, teman-teman, seperti Brunei, ya, Malaysia, Singapura, itu cukup banyak permintaan dari orang-orang luar negeri seperti itu. Maka dari itu, alangkah baiknya kalau kita sebagai warga Nusantara, ya, apalagi di daerah Palembang, Bugis, ini harus ditingkatkan lagi bagaimana kita harus tetap semangat untuk mengoleksi keris-keris peninggalan kerajaan zaman dulu. Nenek moyang kita ini adalah saksi bisu, teman-teman sekalian. Jadi kita harus tegak lurus, kuat dalam mengoleksi, dalam melestarikan keris-keris buatan Nusantara, Melayu, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Ini adalah keris yang saya rasa pada sisi wilahnya tergolong utuh di keseluruhan dari bagian sorsoran maupun di bagian ujung wilah, teman-teman sekalian. Terima kasih, keris lurus dari Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.